اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ikuti perjalanan kami. Kami akan menuju sebuah desa pedalaman yang melewati perkebunan sawit, yaitu desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai sebuah panti asuhan dan sekaligus sekolah, yang dimana panti asuhan ini didirikan oleh pasangan suami istri. Dan selama mereka membangun atau mendirikan panti ini, dan selama mereka menjaga anak yatim, mereka membiayainya dengan uang pribadi mereka sendiri. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Maka kami tertarik untuk melakukan atau mewawancarai pasangan suami istri tersebut, bagaimana sepak terjang mereka dan apa kendala mereka selama membangun panti asuhan itu. Oke, saksikan terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel YouTube Bung Tolis sedang berada di salah satu desa, yaitu Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga saat ini saya berada di rumah salah satu tokoh agama dan juga pimpinan Yayasan An-Nur yang berada di Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Sesuai pantauan kami, ada beberapa hal terkait yang kami akan tanyakan kepada Bapak Sudarling terkait berdirinya atau awal mulanya berdiri salah satu yayasan ini
bersama agar ke depan kita bisa ikut berkontribusi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan insya Allah bisa kami lakukan sesuai apa yang kami bisa. Untuk selengkapnya saya persilakan kepada Bapak Sudarlin selaku pimpinan Yayasan An-Nur Desa Linangun, Kecamatan Buka, Kabupaten Bogor, untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah saya menyampaikan terima kasih kepada kunjungan tim. Pertama adalah kalau ditanyakan tentang masalah Yayasan Rinang Bol, itu awalnya kami dirikan pada tahun 2010. Adapun latarnya adalah pertama, dahulu saya kebetulan juga berasal dari kota Cengkeh Toli-Toli, dan berbekal ilmu seadanya, alhamdulillah di tempat ini rupanya lama menetap. Nah, secara kebetulan juga istri juga adalah alumni Madrasah Negeri Toli-Toli. Jadi pada tahun 1988 kami sudah mencoba untuk mendirikan Taman Penghayal Al-Quran. Nah, dari Taman Penghayal Al-Quran itu kemudian berkembang hingga kami bersepakat untuk tetap tinggal di Binangun. Nah, sehingga pada tahun 2009 itu ada beberapa tokoh masyarakat yang menginginkan agar di desa ini ada lembaga pendidikan Islam sejenis madrasah atau diniyah. Akhirnya pada tahun 2010 itu sekitar awal tahun, sekitar bulan Januari, kami mendirikan satu lembaga yayasan namanya An-Nur Bol. Dan lembaga pertama yang kami olah adalah yang pertama TPA, Taman Penghayal Al-Quran, TPA, kemudian ERA. Nah, dari ERA kemudian itu berkembang hingga tepatnya pada tahun 2011 kami mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, dan hari ini berakreditasi nasional. Kemudian pada tahun 2013 berkembang lagi lembaga itu menjadi satu lagi lembaga yang namanya Madrasah Sanawiyah MTS Linangun. Nah, seiring dengan berdirinya MTS ini, itu juga dalam kondisi suasana ini, karena awalnya sebenarnya kami belum punya keinginan untuk mendirikan lembaga itu, tetapi pada saat itu kami pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah tentang bangunan madrasah, di mana bangunan di situ ketika itu masih berbentuk sederhana dan atap rumbia seperti kandang kelihatan. Nah, alhamdulillah beberapa bulan kemudian kami mendapat bantuan dari Kabupaten Bogor berupa bangunan baru. Nah, namun kemudian bangunan itu yang tadinya permintaan kami adalah permintaan untuk MIS, tahunya yang muncul MTS. Nah, sehingga kemarin itu juga berpikir ini bagaimana, kok apa redaksinya salah atau bagaimana. Nah, sehingga kemudian kami dengan atas petunjuk Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama Kabupaten Bogor ketika itu Pak Aruji mendapat ini, ya sudahlah, bismillah, yang penting memang yayasan punya program, silakan. Akhirnya ketika itu dalam proses pembangunan madrasah itu kami dalam kondisi kebingungan, ini misnya baru kelas 2, ada bangunan baru MTS, ini bagaimana kondisinya. Nah, sehingga ketika itu dalam proses pembangunan kami dengan ibu mencari cara bagaimana bisa mengisi daripada madrasah ini. Nah, sehingga suatu ketika kami berjalan ke suatu desa, ada namanya Desa Suraya di Kecamatan Mengunung. Di sana kami menemukan beberapa anak yang drop out, termasuk juga ada yang masih sekolah. Alhasil dari situ saya mendapatkan 6 orang santri, 6 orang calon siswa. Nah, saya pikir lagi ini mau bagaimana, karena tempatnya jauh, yaitu di Memunung. Sehingga saya putuskan ketika itu, saya telepon ibu, saya bilang kita bikin panti saja, karena tidak mungkin mereka pulang balik. Jadi seiring dengan adanya MTS itu kami bikin panti asuhan.
Nah, yang tadinya ruang mengajar ikra, ruang ikra yang terbuat dari papan seadanya itu saya bongkar, direhab menjadi kamar-kamar kotak-kotak untuk anak panti itu. Nah, itulah awal cikal bakal siswa daripada MTS ini sampai hari ini. Dan sampai hari ini sudah sekitar 5 angkatan sudah MTS itu. Sehingga sampai hari ini lembaga Yayasan Indonesia ini menanggung beberapa lembaga. Yang pertama adalah TPA, ini yang pertama, dan TPA juga ini sudah berkontribusi kepada kegiatan MTV. Kebetulan juga kami juga setiap ada peserta kami dari sini, terutama sekali bidang kaligrafi. Ya. Yang berikut adalah RA ini sudah sekitar 8 kali angkatan, salah saya. Kemudian adalah MI, Madrasah Ibtidaiyah, ini sudah 4 kali angkatan. MTS sudah 4 angkatan juga, dan Panti Asuhan. Jadi 5 lembaga ini kami olah di sini, saya olah dengan ibu terutama, kemudian teman-teman lain. Dan dari TPA sampai dengan MTS itu kami tidak pungut biaya apa-apa. Jadi gratis, tidak ada pungutan biaya apa-apa, termasuk dengan panti. Alhamdulillah hari berjalan sebagaimana biasanya, walaupun memang terkadang memang lamban, tapi karena kami memang niat dakwah fisabilillah, ya kami mengharapkan dukungan teman-teman semua, termasuk sahabat-sahabat yang mengenal kami. Nah, sehingga sampai hari ini lembaga ini masih bertahan. Nah, itu itu kronologi daripada lembaga ini ada. Beberapa tadi penyampaian Bapak sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi apakah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, khususnya Kabupaten Bohol, melihat apa yang menjadi kendala, kekurangan baik administrasi dan sebagainya, agar kiranya lembaga ataupun sekolah atau pendidikan yang Bapak hari ini jalankan sesuai dengan hati nurani tanpa mengharapkan imbal atau jasa, apakah mereka ada istilahnya bisa menanyakan atau apa kurangnya, apa tidak sebagainya, kira-kira ada? Ya, yang pertama adalah karena kami pernah di Kementerian Agama Kabupaten Bohol. Jadi kalau di kementerian kami seperti biasanya emang di bidang Kementerian Agama. Nah, kemarin juga kami juga dapat bantuan untuk pembangunan ruangan lah sederhana dari Kementerian Agama, dan dari Pemda juga sudah ada, itu juga sudah lama dibantu. Namun dari jumlah itu seiring perkembangan madrasah memang kami katakan masih belum begitu. Nah, terkait dengan mungkin perhatian pihak terkait juga mungkin ada, cuma dari mungkin karena mungkin banyak yang dibantu ya kami juga segitulah yang kami harapkan. Kalau saya katakan tidak terlalu mengharapkannya lah, karena sejak awal punya lembaga ini saya memang semata-mata lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apa-apa, sehingga madrasah ini berjalan dengan apa adanya. Dan saya ingin katakan bahwa Madrasah An-Nurul ini adalah salah satu madrasah swasta di Bohol yang menyelenggarakan ujian sendiri dengan akreditasi nasional, baik MIS maupun MTS. Jadi terkait ini Pak juga, saya sampai di sini tadi namanya Bapak Suhardi ini selaku pimpinan Yayasan An-Nur. Ini apa Pak, musola atau masjid? Yang tadi ini. Ya, yang pertama adalah jadi lokasi terpisah. Ini adalah lokasi di tempat kediaman saya, sekaligus juga tempat asrama panti. Kalau di madrasah ada di sebelah, sekitar mungkin jatah di sini ada sekitar 200 meter lah dari sini ke arah utara. Itu lokasi wakaf, lokasi milik yayasan. Nah, terkait dengan musala ini musala sebetulnya sudah berganti 3 kali. Yang pertama saya tidak salah tahun 2003 itu saya bangun musala dengan sesuai dengan beberapa teman-teman yang ada di papan dan berbentuk panggung. Itu kami gunakan tempat untuk mengajar anak mengaji, termasuk baca tulis Quran. Nah, setelah itu kemudian itu juga kami rehab lagi menjadi bangunan yang berpondasi atapnya dindingnya papan itu lalu ukurannya 4x3. Jadi memang saya sebenarnya sejak bangun musala ingin sekali kita punya musala seperti tempat-tempat lain, apalagi macam tuli-tuli. Saya sering ke tuli melihat masjid Atoris, Babul Hus dan sebagainya, itu memang sangat luar biasa lah.
Nah, sehingga kemarin itu saya alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala berkesempatan untuk menunaikan ibadah umroh di tanah suci Mekah dan Madinah itu sekitar tahun 2009 kemarin. Sehingga dalam suatu kesempatan setelah selesai sholat asar, saya sambil urai air mata di pelataran sebelah selatan Kubah Hijau Madinah itu, sambil menatap Kubah Hijau, ingin, ya Allah ya Rabbi, andaikan saya pulang ke Indonesia, ke Buol, tempat di mana saya mengabdikan ilmu sedikit karena Allah Subhanahu wa taala, andai saya punya uang, punya rezeki sedikit walau sebesar apapun, saya ingin untuk mendirikan satu musola yang permanen walaupun kecil, berbentuk seperti konstruksi Madinah itu Kubah Hijau. Nah, jadi masalah ini memang ini adalah inspirasi kemarin ketika saya di Madinah. Alhamdulillah, mungkin juga doa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di sini saya mendapat bantuan dari Pemda, bantuan Pemda itu sebesar 20 juta rupiah melalui salah seorang teman pendamping desa. Alhamdulillah, uang itu kami gunakan untuk bangunan musola ini. Jadi musola ini kami bangun dengan dana itu sebesar 20 juta, dan itu kami swadayakan dibantu dengan teman-teman lain yang ada di beberapa tempat. Kebetulan saya juga lebih bantu itu, teman-teman bantulah apa yang di Jakarta dan sebagainya, bantu. Sehingga jadilah musola ini seperti ini modelnya. Ini mungkin saya katakan mungkin salah satu musola yang berbentuk konstruksi Timur Tengah yang ada di Buol. Ya, jadi kalau mungkin hari ini kita punya musola masjid megah di Buol itu ya, masjid besar lainnya tidak ya. Mungkin ini musola kecil yang mungkin yang munculnya di Buol. Ya bisa dicek mungkin dari Lawan sampai dengan Pale mungkin mesti terbungi. Dan kemarin juga saking inginnya kami merefleksikan bagaimana kondisi Madinah di musola ini, sehingga bahkan ketika kemarin kita buat dengan salah seorang teman pengurus yayasan, saya bilang, Pak, kita bikin di depannya macam pintu raudah. Jadi begitulah pintu raudah itu di sisi makam Rasulullah SAW itu. Jadi ini ada bantuan pemerintah daerah dalam bentuk dana dan kami lakukan dengan secara swadaya musola itu. Dan ini kemarin namanya Musola Nur sesuai dengan yayasannya. Jadi setelah kita yang tadinya bernama Musola Nur itu kita ganti namanya menjadi Musola Nurul Madinah An-Nurul Namun. Saya Nurul Madinah itu namanya musola ini. Iya, jadi luar biasa sebenarnya dari Bapak Sudarmi menceritakan. Jujur aja Pak, saya ini berdiri buru-buru ini saya Pak, karena hari ini sangat langka hal seperti ini. Nah sekarang Pak, yang saya mau tanyakan lagi, apakah pernah di tenaga-tenaga pengajar atau khususnya yang jadi pengurus di yayasan ini pernah ada keluh kesah yang disampaikan, Pak apa ini segala macam, apa pernah itu seperti itu Pak? Ya, jadi saya bersama teman-teman yang ada, jadi kami punya lembaga TPQ, arti mustazahnya, kemudian di RA MIMTS. Jadi kami itu adalah semacam tim kerja yang memang sangat solid. Saya memang katakan setiap ada guru atau siapa saja yang datang ingin mengabdikan diri ke sini, saya katakan kepada mereka, Bapak, Ibu, atau adik, atau saudara, bahwa ketika Anda datang di An-Nur itu sebetulnya di sini bukan tempat untuk mencari pencarian, tapi kita tempat mengabdi, berjihad fisabilillah, mengabdi kepada Allah. Sehingga ketika Anda bergabung kepada kami mengharapkan gaji yang lebih, seperti katakan mungkin macam di sekolah atau lembaga lain atau mungkin semacam pegawai, itu kami tidak punya. Tapi saya punya keyakinan jika niat kita ingin mengabdi karena Allah dengan yang kita miliki, yakin itu Allah akan berikan kita juga bukan kelebihan tapi kecukupan nikmat yang Allah berikan kepada kami. Jadi saya kira kalau secara langsung mungkin keluh kesah itu juga mungkin tidak perlu sampaikan, sampaikan. Jadi nggak pernah saya langsung menyampaikan secara Pak kami ini kenapa gaji kami kurang, tidak pernah itu. Jadi mereka melaksanakan tugas seperti adanya. Bahkan mungkin barangkali ada kan yang sudah berhenti, yang sudah minta mundur, yang itu mungkin bentuknya. Tapi kalau secara keluh kesah saya kira tidak ada itu, nggak ada keluh kesahnya. Semua mengabdi. Jadi ya sudah berapa guru lah yang ada lah. Saya nggak bisa hitung lagi siapa orangnya, termasuk yang sudah berhenti, yang sudah mundur dan berbagai alasan kemari.
saya hanya menyampaikan terima kasih sudah membantu kami, sudah memberikan ilmunya ke sini untuk anak-anak, baik itu mungkin di TTA, kemudian di RA, MIMTS, ya termasuk mungkin ada juga guru yang biasa bujang itu selama tinggal di sini. Saya tinggalkan, saya sama-sama kita. Saya malah jaminan. Saya bilang ketika Anda mau mengajar tinggal di panti apalagi bujang, sudah sama-sama kita. Saya udah lapar, sampai sudah lapar juga, sama-sama kita di sini. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi terakhir Pak, apa harapannya Bapak ke depan agar kiranya apa yang Bapak inginkan atau apa yang selama ini mulai dari awal sampai dengan saat ini menjadi kebutuhan, kira-kira apa yang menjadi harapannya Bapak ke depan agar supaya ini bisa sesuai dengan apa yang Bapak inginkan dan juga teman-teman yang ada di yayasan. Ya. Yang pertama adalah bahwa sejak awal sebetulnya saya kebetulan kemarin itu ya sempat mengabdikan mengajar di Darul Ulum Kalangkan Turi Pesantren Kalangkan, dan sempat juga menjadi salah satu perintis Madrasah Diniyah Awaliyah yang ada di dusun Pinapasan sama Hendrek katakan itu kemarin itu. Nah, dari pengalaman itu kemudian saya setelah sampai di sini memang sejak awal memang punya niatan ingin membentuk lembaga ini, tetapi bagaimana kondisinya, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan salah seorang pasangan hidup, ibu yang juga sama-sama alumni Madrasah Aliyah dan yang berlatar belakang yang sama, sehingga bersinergi lah itu. Nah, jadi sejak awal mendirikan yayasan saya mengatakan kepada teman-teman bahwa ini yayasan memang untuk semata-mata tanggung jawab kita dalam soal keilmuan. Apalagi di Buol ketika itu, memang ketika saya datang di Buol itu sekitar tahun 1996, memang yayasan masih terbilang berapa, saya salah satunya mungkin yang ada di Kecamatan Bukal. Jadi harapan saya adalah yayasan ini sebagai salah satu lembaga perjuangan dakwah Islam, pendidikan Islam khususnya. Dan saya berharap yayasan ini kemudian ketika mungkin saya dengan ibu dan siapa-siapa termasuk rekan-rekan pendahulu mungkin akan sudah habis masa hidupnya, lembaga ini bisa dilanjutkan kepada generasi-generasi kami yang pernah mengenyam pendidikan di sini. Dan ke depan kita ingin yayasan ini bisa berkembang seiring dengan kondisi perkembangan yang ada, sehingga ke depan yayasan ini bisa melahirkan generasi-generasi bangsa, bahkan saya memimpikan melahirkan para ulama-ulama yang menggantikan ulama-ulama kita yang sudah pada mangkat hari ini dan sebagainya, untuk bisa mengembangkan dakwah Islami ke depan. Yang berikut adalah saya juga berharap yayasan ini dengan perkembangan zaman ada mungkin yang akan melanjutkan ke depan ini sebagai salah satu lembaga yayasan yang tidak hanya di sini. Jadi yayasan memang dibentuk di Binangun, ya kantornya di Binangun. Nah, kita berharap ada mungkin tempat lain. Hanya saja hari ini kami memang mengalami kendala tentang masalah tenaga kita. Yang ketiga adalah kepada seluruh para alumni yang sudah pernah mengenyam pendidikan di madrasah ini, dari lembaga yayasan ini, yang suatu ketika mungkin akan terketuh hatinya kembali untuk kembali mengabdikan diri dalam materinya untuk mengembangkan yayasan ini ke depan. Itu harapan saya. Baik, sahabat YouTube, setelah mendengar beberapa ulasan terkait Yayasan An-Nur yang terletak di Desa Binangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, ada beberapa hal penting yang sangat-sangat mendasar agar kiranya ke depan sesuai harapan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sulangling selaku pimpinan Yayasan An-Nur, agar kiranya bisa terrealisasi, dan insya Allah apa yang Bapak lakukan hari ini mendapat pahala dan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bincang kita pada sore hari ini.